Presiden Prabowo jangan seperti Presiden Jokowi dalam hal penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum tapi bermuatan sandera politik apabila suatu kasus itu terkait dengan aktor politik. Sandera politik guna mengamankan posisi politik sang presiden agar lebih kuat dan tak tergoyahkan. Sementara posisi aktor politik tersebut semakin tak berdaya, lalu menyerahkan saja secara bulat-bulat posisi politiknya demi posisi politik sang presiden, maunya sang presiden tersebut. Presiden Prabowo jangan pula seperti Presiden Jokowi yang diduga menjadikan kasus-kasus yang dilakukan lawan-lawan politiknya untuk memukul lawan-lawan politik itu agar tak macam-macam dan tak berkutik. Baik kasus-kasus itu memang ada dan nyata, maupun apalagi kasus-kasus itu tak ada atau sekedar diada-adakan. Memang akan sangat mudah mencari kasus-kasus dari lawan politik apabila posisi sedang berkuasa ada di atas. Apalagi kalau lawan politik itu pernah menjabat posisi, apalagi bekas anak buah pula. Memang tak mudah menjadi presiden seperti Jokowi di mana tak ada kekuatan politik real di belakangnya. Ada kekuatan real seperti PDIP dulunya, tapi Presiden Jokowi di situ juga tak dianggap sebagai presiden secara utuh, hanya dianggap sebagai petugas partai. Karena itu, ia harus mencari cara agar bisa tetap bertahan dan syukur-syukur menjadi sangat kokoh dengan cara memanfaatkan kelemahan dari aktor politik lainnya. Tak ikut berpesta pora, tapi tahu persis apa yang sedang dipestaporakan oleh mereka itu. Bukan bermaksud meragukan kebersihan Presiden Jokowi, setidaknya sampai saat ini, hanya saja membiarkan orang-orang di sekitarnya tak bersih, tak dibereskan, membiarkan pesta pora koruptor itu berlangsung, apalagi diduga dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik tertentu, itu sama saja dengan pelaku itu sendiri. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tak akan pernah tercapai dengan cara yang seperti itu. Sadar maupun tidak, itu sama saja dengan mempersilahkan perbuatan itu terus berlangsung. Asal pelakunya bisa patuh dan taat pada kemauan politik sang presiden sendiri. Dan sudah terbukti bahwa cara-cara membiarkan dan menjadikan kasus seseorang, baik kawan maupun lawan politik, sebagai sandera politik semata, tak memberikan pesan yang kuat keluar apalagi ke dalam terhadap penegakan hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi itu. Di atas permukaan mungkin terlihat sukses dan berhasil, tapi di bawah rusaknya minta ampun. Bisa jadi itulah yang terungkap belakangan ini. Semua pelaku justru berasal dari orang dalam. Bahkan pihak yang ditugasi untuk menegakkan hukum, membereskan judi online misalnya, dialah pelindung dan pelaku sesungguhnya. Mereka mengendalikan justru dari dalam kekuasaan yang dimilikinya itu. Kemarin pidato Presiden Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional sudah sangat jelas dan tegas bahwa sebuah negara maju tak akan mungkin terwujud kalau negara itu tidak bersih. Negara bersih adalah syarat dari sebuah negara untuk maju. Maka bersih-bersih itu harus dimulai dari Presiden Prabowo dari dalam itu sendiri. Sapu yang kotor mustahil bisa membersihkan ruangan yang kotor. Ini ilmu sederhana yang sudah diketahui semua orang, dan jangan pernah menjadikan kasus korupsi seorang sebagai sandera politik atau untuk memukul lawan-lawan politik seperti yang dirasakan selama ini. Tak peduli kawan ataupun lawan, kalau bermain-main dan terlibat segera diangkat saja. Sekali ini di masa Presiden Prabowo, Indonesia benar-benar menjadi negara bersih dan seketika menjelma menjadi negara maju. Semoga saja.